Kamu pernah nggak ngerasa deg-degan banget cuma karena harus ngomong di depan orang? Atau kamu lagi di tongkrongan, semua orang ketawa, tapi kamu cuma bisa mikir, aku kelihatan aneh nggak sih? Padahal, kamu nggak sendirian loh. Bahkan orang yang kelihatan super pede, mungkin juga pernah ngerasain hal yang sama. Dan yang menarik adalah, social anxiety itu bukan cuma soal kurang percaya diri. Ternyata, dia punya akar yang dalam banget. Dari cara otak kita berevolusi, sampai gimana kita memaknai diri sendiri di dunia modern. Jadi, gimana sebenarnya cara kita bisa overcome rasa takut sosial ini? Bukan dengan pura-pura cuek, tapi ngerti dulu kenapa rasa itu ada. Oke, coba kamu bayangin zaman dulu, mungkin puluhan ribu tahun lalu, manusia hidup di kelompok kecil sekitar 30-50 orang mungkin. Dan waktu itu ya diterima-terima aja kok. Dan mereka bisa hidup. Jikapun kamu diusir, kamu bisa mati sendirian di padang savana. Jadi, otak kita berevolusi buat peduli banget sama pendapat orang lain. Rasa malu, rasa takut ditolak, itu dulu sistem alarm biar kita tetap diterima. Masalahnya itu sekarang, kok alarm itu masih nyala ya? Padahal lingkungannya udah beda banget loh. Kamu nggak bakal mati cuma karena salah ngomong di meeting, tapi otak kamu tetap ngirim sinyal bahaya, seolah-olah kamu lagi dihadapkan sama singa yang lapar. Dan itulah kenapa di dunia modern yang katanya serba terkoneksi, banyak banget orang justru ngerasa disconnect. Oke, sekarang kita bahas dari sisi sainsnya. Social anxiety muncul dari kombinasi beberapa bagian otak, salah satunya amigdala, si detektor bahaya. Begitu kamu ngerasa ada potensi penolakan sosial, amigdala langsung aktif, detak jantung naik, tangan dingin, pikiran kabur, ya, itu semua respon biologis nyata. Tapi ternyata amigdala bukanlah musuh kamu, dia cuma sistem keamanan kuno yang overprotective aja, kayak alarm rumah yang bunyi kenceng banget, padahal cuma ada kucing lewat. Menurut riset dari National Institute of Mental Health menjelaskan bahwa orang dengan social anxiety punya aktivitas amigdala lebih tinggi dan koneksi yang agak hipersensitif ke korteks prefrontal. Bagian otak yang mikir, aduh nanti orang mikir apa yang tentang aku? Nah, disinilah konsep neuroplastisitas masuk. Neuroplastisitas itu kemampuan otak buat berubah, buat bikin koneksi baru berdasarkan pengalaman. Dan kabar baiknya, itu berarti otak kamu bisa dilatih ulang. Bayangin kayak kamu punya jalur jalan setapak di hutan. Setiap kali kamu lewat situ, jalurnya makin jelas. Tapi kalau kamu mulai bikin jalur baru, meskipun awalnya susah, lama-lama jalur yang lama akan ketutup sama daun. Begitu juga sama cara otak kamu ngolah rasa takut sosial. Ilmuwan bernama Donald Hebb pernah bilang, neurons that fire together, wire together. Artinya, makin sering kamu berani tampil di situasi sosial tanpa menghindar, maka makin kuat rasa aku bisa di otak kamu. Tapi jangan salah dulu loh, ini bukan tentang maksa diri buat tampil berani. Lebih ke membangun toleransi terhadap rasa gak nyaman. Kamu kayak ngajarin otak kamu, ternyata aku aman kok, gak perlu panik juga. Dan secara evolusi itu make sense banget. Dulu, manusia yang bisa nge-cope sama tekanan sosial, yang bisa ngomong di depan kelompok, nyelesain konflik, itu justru yang jadi pemimpin, inovator, ataupun komunikator. Jadi, kalau sekarang kamu belajar overcome social anxiety, kamu sebenarnya lagi melatih salah satu skill paling penting dalam sejarah manusia, yaitu berani hadir di hadapan sesama. Sekarang, pertanyaannya adalah gimana cara kita belajar tentang overcome social anxiety? Pertama, sadari sensasinya terlebih dahulu, bukan kamu lawan. Setiap kali kamu mulai ngerasa deg-degan, perhatiin aja, oh ini jantung aku mulai kenceng, ini sinyal aku takut. Tapi kamu nggak harus percaya sama narasi otak kamu. Menurut studi dari Harvard, cuma dengan mengubah label dari aku cemas jadi aku excited, aktivitas otak akan berubah. Aku ulang ya, berubah. Karena kamu ngasih makna baru ke sinyal yang sama. Yang kedua adalah latihan bertahap. Bukan langsung pidato di depan 100 orang. Mulai dari hal kecil saja, seperti sapa kasir, ngobrol sama teman baru, atau cuma bilang pendapat kamu di meeting. Setiap momen adalah micro exposure. Dan setiap exposure kecil itu bikin otak kamu belajar bahwa ternyata aku bisa survive, bahkan thrive. Ketiga adalah fokus keluar, bukan ke dalam. Biasanya social anxiety bikin kita sibuk mikirin, aku kelihatan aneh nggak ya? Padahal solusi justru kebalik, fokus ke orang lain, ke isi percakapan, ke momen.
Karena otak kamu nggak bisa 100% fokus keluar dan ke dalam secara bersamaan. Dan terakhir adalah beri diri kamu waktu. Neuroplastisitas butuh pengulangan, kayak otot, rasa percaya diri juga hasil latihan. Nggak ada orang yang tiba-tiba pede, mereka cuma udah berulang kali gagal, tapi muncul lagi. Dan lucunya adalah, makin kamu berani ngerasa malu, makin kecil rasa malunya. Kayak paradoks, keberanian kamu tumbuh bukan dari kemenangan, tetapi dari keberanian buat kalah. Kalau dipikir-pikir, social anxiety itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda otak kamu masih berfungsi, masih peduli, masih pengen diterima. Tapi sekarang, kamu udah punya kesadaran baru bahwa rasa takut itu cuma sinyal dari masa lalu yang bisa kamu pelajari untuk percaya lagi sama masa depan. Dan mungkin, perjalanan overcome social anxiety bukan tentang jadi lebih berani, tapi tentang berdamai sama rasa takutnya, tentang hadir meski gemetar, ngomong meski suaranya goyah, tetap muncul meski otak kamu bilang kabur aja. Karena di balik setiap rasa canggung, ada otak yang lagi belajar jadi versi barunya. Jadi, kalau besok kamu ngerasa gugup di depan orang, senyum dikit dan bilang ke diri sendiri, ini bukan ancaman, ini evolusi yang lagi kerja. Dan itu sebenarnya keren banget.